Di dalam syariat kita, sujud itu ada hanya 4 model. Yang pertama, sujud sebagaimana ketika kita sholat. Yang kedua, ada yang namanya sujud syukur. Yang ketiga, ada yang namanya sujud tilawah atau sujud sajadah. Yang keempat adalah sujud sahwi. Hanya 4 ini yang ada di dalam syariat kita berkaitan dengan sujud. Keempat model sujud ini sama caranya meletakkan 7 anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'adha, ala jubah wa asyara bil anfi wal yadaini wa rukbataini wal qadaifaini wa atrafu qadamain." Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati 'adha." Aku diperintahkan untuk sujud di 7 anggota badan. Al-jubha kata Nabi, yang pertama itu adalah di dahi. Wa asyara bil ans. Kemudian Nabi memberikan isyarat di hidung kata Rasulullah. Kemudian 2 dan 3-nya adalah yadain, kedua telapak tangan. Kemudian 4 dan 5-nya adalah rukbatain, kedua lutut. Kemudian 6 dan 7-nya adalah atraf qadamaini, jari-jari kaki-kaki saya kata Rasulullah. 7 anggota badan. Jubah, dahi, Nabi berikan isyarat di hidung. Kenapa Nabi memberikan isyarat di hidung? Karena orang yang sudah menempelkan hidungnya di lantai, hampir dipastikan dahinya pun menempel. Tapi berbeda. Kalau dahinya menempel, itu hidung belum tentu menempel. Makanya di antara kekhilafan, kesalahan orang-orang yang sujud adalah dia tempelkan dahinya, tapi hidungnya tidak dia tempelkan. Jadi rahasia kenapa Nabi SAW menyebutkan di hidung kata Rasulullah, karena setiap orang yang sujud, ketika dia tempelkan hidungnya, dahinya itu hampir pasti menempel. Jarang kita mendapatkan orang sujud hidungnya aja kena lantai, dahi kada. Yang ada itu ketika hidung menempel, maka rata-rata dahi itu pasti menempel. Banyak sekali lagi kenapa Nabi SAW ketika membicarakan jum'ah dahi, Nabi tunjuk di hidung kata Nabi. Asyara bil alf. Nabi berikan isyarat di hidung. Karena selama hidung itu menempel lantai, mengenai lantai, maka rata-rata hampir dipastikan dahi pun itu menempel. Tapi sebaliknya banyak orang yang sujud, mohon maaf, dia letakkan dahinya di lantai, tapi hidungnya tidak mengenai. Dan ini tidak sempurna di dalam sujud. Kemudian ketika kita bicara menempelkan atau meletakkan dahi, bagaimana kalau seandainya ada orang yang sujud ternyata kopiahnya menutupi dahi, atau mungkin seorang perempuan dia menutupi dahinya, atau rambut yang terjatuh, rambut yang gugur misalnya, kemudian menghalangi sujudnya dia. Apakah sujud yang seperti itu sah? Jumhur ulama menyebutkan kalau seandainya ada bagian dahinya yang sudah mengenai lantai dan hidungnya juga mengenai lantai, kemudian kedua sikunya dia angkat, maka sujudnya sah. Selama ada bagian dari dahi kita ini mengenai lantai, sujudnya sah. Walaupun mungkin ada rambut yang menutupi dahi atau kopiah yang menutupi dahi sebagian, atau mukena yang menutupi sebagian, selama ada bagian dahinya mengenai lantai, kemudian hidungnya mengenai lantai, kemudian sikunya dia angkat, maka sujudnya sah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ketika ada melihat salah satu sahabat beliau sujud, diletakkan sikunya di lantai. Kemudian kata Nabi SAW, jangan kau lakukan perbuatan seperti itu. Sesungguhnya kata Nabi, aku melarang sujud sebagaimana iftirashil kalbi. Saya melarang sujud kepada kalian sebagaimana model anjing yang dia letakkan sikunya di lantai. Anjing itu kalau guring di lantai,
berabah di lantai, ini sikunya dia letakkan. Dilarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kalian sujud meletakkan siku di lantai kata tadi, karena itu seperti anjing. Jangan seperti itu kata Nabi. Maka keluarlah hadis Nabi, irfa, angkatlah kata Nabi siku engkau, angkatlah siku engkau. Selama siku itu diangkat, selama hidung itu mengenai lantai, sebahagian dahi mengenai lantai, maka sujudnya sah. Bahkan kalau kita disibukkan dengan rambut kita, hendak sujud misalnya diangkat, kemudian dia sujud. Setiap sujud diangkat seperti itu hukumnya makruh. Ada sahabat Nabi SAW ketika sujud di dalam sholat, setiap dia bangun dari sujud dia usapkan dahinya. Setiap akan sujud dia usapkan juga. Dia melakukan perbuatan itu kenapa? Karena masjid di zaman Nabi SAW itu berbeda dengan masjid di zaman kita. Setiap sujud masjid di zaman Nabi Nabawi pada saat itu adalah itu pasir menempel di dahi. Maka sahabat tadi setiap bangun dari sujud dia usapkan. Setiap akan sujud dia juga usapkan. Ini perbuatan terus dilakukan orang tadi. Maka Nabi SAW berkata kepada orang tadi, jangan kau lakukan perbuatan ini. Inna wahidat aw wahidat. Kalau engkau harus memang melakukan perbuatan tersebut satu kali saja. Maka ini dalil kata para ulama, ada sebahagian orang ketika dia akan sujud, dia tahan dulu rambutnya, kemudian baru dia sujud. Setiap akan sujud dia tahan. Kalau itu perbuatan terus, maka ini hukumnya makruh. Kenapa ada orang yang melakukan perbuatan tadi? Mereka berpaham setiap rambut yang jatuh ke dahinya, kemudian menghalangi tempat sujudnya, dianggap sujudnya tidak sah. Padahal selama sebahagian dari dahi kita mengenai tempat sujud, selama hidung kita mengenai tempat sujud, dan kita mengangkat kedua siku kita, maka sujud kita sah. Secara umum itulah sujud yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 7 anggota badan yang diperintahkan Nabi untuk mengenai lantai tadi berlaku pada semua sujud, baik sujud di dalam sholat, ataupun sujud syukur, ataupun sujud tilawah atau sujud sajadah, atau sujud sahwi ketika terjadi kesalahan.